Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from group 6. We will be present about our topic. Our topic is core structure and types of radioactive decay. Before we start our presentation, I would like to introduce my team. I'm Anissa Effendi and my partner Nurulina Fadri. Okay, the first material will be presented by me. The first materi is core structure. Now we talk about history of discover core structure. Jadi pertama kita akan membahas terlebih dahulu sejarah penemuan dari struktur inti tersebut. Pertamanya itu Ernest Rutherford dibantu oleh Hans Geiger and Ernest Marsden pada tahun 1911 itu menemukan konsep dari inti atom. Rutherford menyatakan bahwa atom tersebut tersusun dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Namun, seiring perkembangan waktu, ditemukan bahwa massa inti atom tidak seimbang dengan massa proton yang ada di dalam inti atom, sehingga dapat diprediksi bahwa ada partikel lain di dalam atom tersebut. Karena kecurigaan tersebut, maka James Chadwick pada tahun 1932 melakukan penelitian dan berhasil menemukan partikel lain yang ada di dalam inti atom tersebut. Partikel lain yang ada di dalam inti atom tersebut adalah neutron. Neutron ini tidak memiliki muatan atau kita kenal dengan netral. Ini adalah ilustrasi dari struktur inti, di mana pada inti itu tersusun dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Untuk inti ini kita kenal dengan nukleon atau disebut sebagai nukleon. Sedangkan pada inti tersebut dikelilingi oleh awan-awan elektron, di mana elektron ini bermuatan negatif. Berikut ini adalah tabel dari massa dan juga muatan dari setiap partikel atom, di mana proton dilambangkan dengan P memiliki massa 1,673 dikali 10 pangkat min 24. Perbandingan dengan massa proton itu 1, muatannya itu plus 1, dan dalam kolom itu 1,6 kali 10 pangkat min 19. Sedangkan neutron dilambangkan dengan N. Neutron ini memiliki massa yang hampir sama dengan proton, yaitu 1,6,75 dikali 10 pangkat min 24. Perbandingan dengan massa proton itu 1, untuk muatannya 0 karena dia tidak bermuatan atau netral, dan muatan dalam kolom juga 0. Dan terakhir yaitu elektron, dilambangkan dengan E, memiliki massa 9,109 dikali 10 pangkat min 28. Di mana perbandingan dengan massa proton adalah 1/1836. Muatannya adalah min 1, dan dalam kolom itu 1,6 kali 10 pangkat min 19. Selanjutnya kita bahas tentang atomic core composite particle. Teman-teman bisa lihat bahwa yang ada di sebelah kiri layar itu adalah notasi dari unsur, di mana setiap unsur yang ada di alam ini dilambangkan atau dinotasikan seperti ini, yaitu X, A, Z, di mana X itu adalah elemen atau unsur, atau juga disebut sebagai simbol dari nuklida, sedangkan A itu adalah nomor massa. Nomor massa itu merupakan jumlah dari proton dan juga neutron. Dan yang terakhir itu adalah Z, yaitu atomic number atau nomor atom. Nomor atom ini adalah nomor yang menggambarkan jumlah dari proton dan juga jumlah dari elektron. Artinya, jika suatu atom itu netral atau suatu unsur itu netral, maka jumlah proton akan sama dengan jumlah elektron. Untuk atur nomor massa, kita tahu bahwa nomor massa itu adalah jumlah proton ditambahkan dengan jumlah elektron. Atau bisa kita rumuskan sebagai A sama dengan Z ditambah number of neutron, yaitu jumlah dari neutron. Kita tahu Z itu adalah nomor atom yang menggambarkan juga jumlah proton, sehingga
Untuk mencari jumlah neutron dapat kita rumuskan sebagai number of neutron sama dengan A dikurang Z. Selanjutnya itu the properties of atom. Jadi sifat-sifat atom itu ada 3, yaitu isotop, isobar, dan juga isoton. Pertama kita akan membahas tentang isotop. Isotop is atom that have the same atomic number but have different mass number. Yaitu unsur-unsur yang memiliki nomor atom yang sama tetapi memiliki nomor massa yang berbeda. Teman-teman bisa lihat pada tabel sebelah kanan, itu adalah contoh-contoh dari unsur yang saling berisotop. Artinya contohnya pada besi itu sama-sama memiliki nomor atom 26, pada belerang itu sama-sama memiliki nomor atom 16, selanjutnya pada klorin itu sama-sama memiliki nomor atom 17, pada neon sama-sama memiliki nomor atom 10, dan terakhir natrium itu memiliki nomor atom yang sama-sama 11. Sedangkan nomor massa dan setiap unsur itu berbeda. Selanjutnya itu adalah isobar. Isobar is atom that have different atomic number but have the same mass number. Jadi isobar ini merupakan atom-atom yang memiliki nomor massa yang sama. Bisa teman-teman lihat contohnya ada hidrogen dan helium, itu sama-sama memiliki nomor massa 3. Sedangkan nomor atomnya berbeda, pada hidrogen itu 1 dan pada helium itu 2. Selanjutnya pada karbon dan nitrogen itu sama-sama memiliki nomor massa 14. Sedangkan nomor atom yang dimilikinya berbeda. Pada karbon itu 6 dan pada nitrogen itu 7. Dan contoh terakhir itu antara natrium dan magnesium. Kedua unsur tersebut memiliki nomor massa yang sama, yaitu 24. Sedangkan nomor atom yang mereka miliki itu berbeda. Pada natrium 11, sedangkan pada magnesium adalah 12. Selanjutnya sifat atom yang terakhir adalah isoton. Isoton is atom with different elements that have the same number of neutron. Jadi isoton ini adalah unsur-unsur yang berbeda namun memiliki jumlah neutron yang sama. Kita tahu bahwa untuk mengetahui jumlah neutron itu dapat kita cari dengan rumus mengurangi nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Contohnya ada pada tabel yang ada di sebelah kanan, itu pada hidrogen dan helium, di mana kedua unsur tersebut memiliki nomor massa dan nomor atom yang berbeda, namun mereka sama-sama memiliki jumlah neutron 2. Pada hidrogen itu 3 dikurang 1 sama dengan 2, dan pada helium itu 4 dikurang 2 juga sama dengan 2. Selanjutnya contoh yang kedua, antara kalium dan kalsium. Pada kalium itu memiliki nomor massa 39, sedangkan memiliki nomor atom 19. Sehingga didapatkan jumlah neutron pada unsur kalium itu adalah 20, dan kemudian pada kalsium itu memiliki nomor massa 40. Dan memiliki nomor atom 20, sehingga kita dapatkan nomor jumlah neutron juga 20. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kalium dan kalsium itu saling memiliki sifat isoton atau memiliki jumlah neutron yang sama. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang atomic mass atau massa atom. The mass of an atom is closely related to the number of electrons, protons, and neutrons the atom has. Jadi massa suatu atom tersebut berhubungan erat dengan jumlah elektron, proton, dan neutron yang dimiliki oleh atom tersebut. Satu atom dari isotop karbon, yang disebut juga karbon 12, mempunyai 6 proton dan 6 neutron memiliki massa tepat 12 satuan massa atau dilambangkan dengan U. Tabel di bawah ini adalah tabel yang menggambarkan atau menjelaskan massa dari setiap partikel penyusun inti atom. Yang pertama itu ada proton memiliki massa 1,00728, neutron memiliki massa 1,00867, dan elektron itu memiliki massa 0,000549.
dapat kita lihat bahwa elektron itu memiliki massa yang paling kecil dibandingkan proton dan neutron. Selanjutnya kita membahas mengenai mass defect atau defek massa. Mass defect is the difference between the stationary mass of an atomic nucleus and the sum of all the mass of each nucleon in an independent state. Jadi, defek massa ini menunjukkan selisih atau perbedaan antara massa diam sebuah inti atom dan jumlah seluruh massa diam masing-masing nukleonnya yang dalam keadaan tidak terikat. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa defek massa ini merupakan kesetaraan massa energi kat berdasarkan persamaan massa dan energi. Isotope with the number of protons Z and the number of neutron A minus Z have a mass of. Jadi isotop dengan jumlah proton Z dan jumlah neutron A dikurang Z memiliki massa sebesar. Dengan rumus MI atau massa inti sama dengan Z dikali MP ditambah A kurang Z dikali Mn, di mana MI ini adalah massa inti, Z itu adalah nomor atom, MP itu adalah massa dari proton, A adalah nomor massa, dan Mn itu adalah massa dari neutron. According the law of mass and energy equality, the magnitude of the mass defect is stated as follows. Jadi, menurut hukum kesetaraan massa dan energi, besarnya defek massa dinyatakan sebagai berikut, di mana M sama dengan Z dikali MP ditambah A kurang Z kali Mn tutup kurung dikurang dengan MI atau massa inti. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal. Pada slide teman-teman bisa lihat bahwa atomic core mass, jadi suatu inti atomik Ca yang memiliki nomor massa 40 dan nomor atom 20 itu massanya adalah 40,078 SMA. Jika massa dari proton itu adalah 1,0078 SMA dan massa dari neutron itu adalah 1,0087 SMA, maka defek massa dalam pembentukan Ca nomor massa 40 dan nomor atom 20 adalah. Untuk pertama kita cari dulu hal-hal yang diketahui itu adalah Z itu adalah 20, A itu adalah 40, nomor massa 40, selanjutnya adalah MI, massa inti, yaitu 40,078 SMA, selanjutnya ada MP, massa proton 1,0078 SMA, untuk Mn, massa neutron itu adalah 1,087 SMA, dan yang ditanya itu adalah delta M atau defek massa. Untuk mencarinya, kita dapat masukkan rumusnya tadi, yaitu M sama dengan buka kurung Z dikali MP ditambah A kurang Z dikali Mn tutup kurung dikurang dengan MI atau massa inti. Selanjutnya kita tinggal masukkan angka-angka yang sudah diketahui dan didapatkan defek massa dari pembentukan Ca adalah 0,252 SMA. Selanjutnya itu adalah a mass defect or loss of mass arise because to shrink the nucleus it takes energy that binds all nucleons. Jadi defek massa atau susut massa itu timbul karena inti yang diperlukan energi untuk mengikat semua nukleon. Energi ini disebut sebagai binding energy atau energi ikat. Berdasarkan teori relativitas Einstein mengenai kesetaraan antara massa dan energi, maka dapat rumusnya adalah delta E sama dengan delta M kali C kuadrat, di mana delta M itu adalah defek massa dan C kuadrat itu adalah kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Jadi, jika defek massa itu dinyatakan dalam SMA, maka energi ikat atau binding energy dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu delta E sama dengan delta M dikali 931 M
eV per SMA. Untuk lebih memahami rumus tersebut, kita dapat masukkan pada contoh soal. Kita terapkan pada contoh soal. Berikut adalah contoh soal dari energi ikat atau binding energi. Hampir sama dengan defek massa, hanya saja untuk mencari energi ikat, defek massa tersebut kita kalikan dengan 931 MeV. Jadi suatu inti atom memiliki massa 9,0121 SMA, massa protonnya adalah 1,0078 dan massa neutronnya adalah 1,0086. Maka jika 1 SMA sama dengan 931 MeV, maka energi ikat atom Be ini adalah, langsung kita masukkan rumus yang sudah ada dan dikalikan dengan 931 MeV, maka energi ikat yang didapatkan adalah 57,82 MeV. Mohon maaf sebelumnya, untuk pada slide itu ada kesalahan, seharusnya delta E sama dengan ZMP ditambah A kurang Z kali Mn kurang Mi kali 931 MeV, bukan M sama dengan. Itu adalah delta E sama dengan. Selanjutnya adalah atomic size and shape, bentuk dan ukuran dari atom. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan oleh Rutherford, dibuktikan bahwa inti tersebut mempunyai ukuran dan bentuk. The core volume has a value that is directly proportional to the number of nucleons contained. Jadi volume inti tersebut mempunyai nilai yang berbanding lurus dengan banyaknya nukleon yang dikandung. Atomic nucleus doesn't have a clear surface. Jadi inti atom tersebut tidak mempunyai permukaan yang jelas. Meskipun demikian, sebuah inti atom tetap mempunyai jari-jari rata-rata. The radius of nucleus depends on the mass, the number of protons and neutrons. Jari-jari inti bergantung pada massa, jumlah proton dan neutron. Jadi jari-jari inti ini dapat kita cari dengan rumus R sama dengan R0 dikali A pangkat sepertiga, di mana R0 adalah jari-jari atom, yaitu 1,33 kali 10 pangkat min 3 cm, dan A itu adalah nomor massa. Selanjutnya adalah stabilitas inti atau core stability. The graph between the number of neutrons and the number of protons in various isotopes is called a stability band. Jadi ada grafik yang memperlihatkan hubungan antara banyaknya neutron dengan banyaknya proton dalam berbagai isotop. Grafik ini disebut sebagai pita kestabilan. Dari pita kestabilan inilah dapat menunjukkan inti-inti yang stabil. Inti-inti yang tidak stabil cenderung untuk menyesuaikan perbandingan neutron terhadap proton agar sama dengan perbandingan pada pita kestabilan. Sedangkan kebanyakan most radioactive elements are located outside this band. Kebanyakan unsur radioaktif terletak di luar pita ini, di mana ada 3 keadaan yang berada di luar pita. Yang pertama itu on top of the stability band. Sehingga untuk mencapai kestabilan, inti tersebut akan memancarkan partikel beta atau beta negatif atau pemancaran elektron. Selanjutnya adalah keadaan yang kedua, yaitu di atas pita kestabilan dengan Z itu besar dari 83. Pada keadaan ini akan terjadi kelebihan neutron dan juga proton. Atom-atom yang berada pada keadaan ini untuk mencapai kestabilan, inti akan memancarkan partikel alfa. Dan yang keadaan yang ketiga, yaitu di bawah pita kestabilan. Untuk mencapai kestabilan, unsur-unsur yang berada di bawah pita kestabilan ini akan memancarkan positron atau elektron bermuatan positif. Ya, atau unsur tersebut akan memancarkan beta positif. The last materi is core force, yaitu gaya inti. The core force is the force that bends nucleons.
Jadi gaya inti ini adalah gaya yang mengikat nukleon-nukleon. Gaya inti tidak bergantung pada muatan listrik dari nukleon tersebut. Gaya inti memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu refuse each other at every short distance and pull at each other at long distance, yaitu saling tolak-menolak pada jangkauan yang sangat pendek dan saling tarik-menarik pada jangkauan yang jauh. Sifat yang kedua, the core force is the strongest force when compared to other force. Jadi gaya inti merupakan gaya yang terkuat jika dibandingkan dengan gaya lainnya. Selanjutnya, the core force is not affected by the charge of the core particles. Jadi gaya inti tidak dipengaruhi oleh muatan partikel inti. Dan sifat yang terakhir yaitu the interaction between two particles can be expressed in the terms of potential. Jadi interaksi antara dua partikel dapat dinyatakan dalam bentuk potensial. Okay, I think that's enough from me. The next material will be continue by Nurulina Faji. Baiklah, materi kita selanjutnya yaitu tentang tipe atau jenis-jenis peluruhan radioaktif. Nah, sebelum kita masuk ke materi tersebut, saya akan sedikit mengulas mengenai materi yang telah disampaikan oleh kelompok 5, yaitu tentang radioaktivitas. Nah, jadi radioaktivitas adalah kemampuan yang dimiliki oleh inti atom yang tidak stabil untuk memancarkan radiasi hingga menjadi atom yang memiliki inti yang stabil, di mana bahan yang terkandung di dalam inti atom yang tidak stabil itu akan memancarkan radiasi yang disebut dengan zat radioaktif. Jadi, dalam proses radioaktivitas, kita mengenal 3 jenis sinar. Yang pertama yaitu sinar alfa, yang kedua sinar beta, dan yang ketiga sinar gamma. Sinar alfa. Sinar alfa adalah sinar yang dipancarkan oleh unsur radioaktif, di mana sinar ini berasal dari atom helium. Kita ketahui bahwa atom ini memiliki nomor massa yaitu 4 dan nomor atom yaitu 2. Jadi, sinar alfa terdiri dari 2 proton dan 2 neutron. Selanjutnya yaitu sifat-sifat dari sinar alfa. Yang pertama, sinar alfa merupakan inti dari atom helium. Kemudian, sinar ini dapat menghitamkan plat film. Hal tersebut dikarenakan sinar alfa memiliki kekuatan ionisasi yang sangat tinggi, sehingga ia dapat meninggalkan jejak hitam pada plat film. Selanjutnya, sinar alfa memiliki daya tembus yang paling lemah di antara ketiga sinar radioaktif, yaitu sinar beta dan gamma. Setelah itu, sinar alfa dapat dibelokkan oleh medan listrik atau medan magnet. Dan yang terakhir, ia memiliki jarak kisaran beberapa sentimeter di udara dan 10⁻²mm di logam yang tipis. Yang kedua yaitu sinar beta. Sinar beta merupakan elektron berenergi tinggi yang berasal dari nukleus, di mana sinar ini memiliki beberapa sifat, di antaranya yang pertama, sinar ini memiliki daya ionisasi yang lebih kecil dibandingkan sinar alfa. Kemudian, sinar ini memiliki kekuatan penetrasi atau daya tembus yang lebih besar dibandingkan sinar alfa. Dan yang terakhir, sinar ini juga dapat dibelokkan oleh medan listrik atau medan magnet. Yang ketiga yaitu sinar gamma. Sinar gamma adalah radiasi dari gelombang elektromagnetik yang berasal dari inti atom dengan energi yang sangat tinggi yang tidak memiliki massa atau muatan. Di mana sinar gamma juga
memancarkan sinarnya ketika sebuah inti memancarkan sinar alfa dan sinar beta. Ketika peluruhan, sinar gamma tidak dapat menyebabkan perubahan dalam jumlah atom atau massa atom. Selanjutnya yaitu sifat dari sinar gamma. Yang pertama, sinar gamma tidak memiliki jangkauan yang maksimum di udara. Semakin jauh dari sumber intensitasnya, maka semakin kecil. Yang kedua, memiliki kekuatan ionisasi yang terendah atau terlemah. Yang ketiga, memiliki kekuatan penetrasi atau daya tembus yang terbesar. Dan yang terakhir, sinar ini tidak dapat dibelokkan oleh medan listrik atau medan magnet. Baiklah, sekarang kita masuk kepada materi peluruhan radioaktif. Untuk pengertian dari peluruhan radioaktif, peluruhan radioaktif merupakan kumpulan proses di mana inti atom yang tidak stabil ia akan memancarkan partikel subatom atau partikel radiasi agar inti atom tersebut menjadi stabil. Di mana dalam peluruhan itu terjadi pada inti induk atau disebut dengan parent nucleus dan menghasilkan inti anak atau daughter nucleus. Sesuai dengan sinar yang dimanfaatkan dalam proses radioaktif, itu terdapat 3 tipe peluruhan radioaktif. Ketiga tipe atau jenis ini yang pertama yaitu peluruhan sinar alfa, yang kedua peluruhan sinar beta, dan yang ketiga peluruhan sinar gamma. Yang pertama yaitu peluruhan sinar alfa. Nukleus atau inti atom yang tidak stabil dapat meluruh menjadi inti yang lebih stabil dengan memancarkan sinar alfa yang berasal dari inti atom helium. Ketika inti atom memancarkan sinar alfa, maka inti atom tersebut akan kehilangan 2 proton dan 2 neutron. 2 proton dan 2 neutron ini berasal dari atom helium. Jadi, dapat disimpulkan, ketika suatu unsur mengalami peluruhan sinar alfa, maka Z yang merupakan nomor atom atau kita ketahui merupakan jumlah dari proton pada suatu unsur akan dikurangi dengan 2 dan A sebagai massa atom akan dikurangi dengan 4 sesuai dengan nomor atom dan massa atom yang dimiliki oleh atom helium. Sehingga dapat diformulasikan untuk peluruhan sinar alfa itu Y yang merupakan lambang unsurnya Z dikurang dengan 2, A dikurang dengan 4. Agar lebih memahami, mari perhatikan contoh soal berikut. Dari ilustrasi gambar, itu terdapat unsur plutonium yang memiliki nomor atom 94 dan massa atom 240. Ketika unsur plutonium ini mengalami peluruhan sinar alfa, maka akan terjadi emisi partikel alfa, maka unsur baru yang terbentuk akan mengalami pengurangan massa sebanyak 4 dan pengurangan nomor atom sebanyak 2. Jadi dapat terlihat pada gambar massa atom dari unsur tersebut berkurang 4 menjadi 236 dan nomor atom dari unsur plutonium ini berkurang 2 menjadi 92. Jadi unsur baru yang terbentuk yaitu uranium. Bisa kita lihat pada contoh yang lain. Yang pertama untuk unsur uranium. Ketika unsur uranium mengalami peluruhan sinar alfa, yang awalnya unsur ini memiliki nomor atom 92,
akan berkurang sebanyak 2 menjadi 90 dan massa atom yang awalnya 238 akan berkurang sebanyak 4 menjadi 234. Sehingga unsur baru yang terbentuk setelah mengalami peluruhan sinar alfa yaitu thorium. Yang kedua yaitu unsur radium. Ketika unsur radium mengalami peluruhan sinar alfa, yang awalnya unsur ini memiliki nomor atom 88, ketika mengalami peluruhan sinar alfa, maka nomor atomnya akan berkurang sebanyak 2 menjadi 86 dan massa atom yang awalnya 226 akan berkurang sebanyak 4 menjadi 222. Sehingga unsur baru yang terbentuk setelah mengalami peluruhan sinar alfa yaitu radon dengan nomor atom 86 dan massa atom 222. Selanjutnya yaitu peluruhan sinar beta. Untuk peluruhan sinar beta itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu neutron decay atau beta negatif dan yang kedua proton decay atau beta positif. Untuk beta negatif itu akan menghasilkan protons, elektron, dan antineutrons. Sedangkan untuk beta positif akan menghasilkan neutron, positron, dan neutrons. Di mana tujuan dari peluruhan beta yaitu untuk membuat perbandingan antara proton dan neutron dalam inti atom menjadi seimbang sehingga inti tetap stabil. Berikut adalah contoh dari peluruhan sinar beta. Dapat dilihat pada gambar, itu merupakan contoh peluruhan beta negatif, di mana dalam peluruhan sinar beta, jika nukleus radioaktif memancarkan sinar beta, maka jumlah massa nukleus akan tetap dan nomor atom akan berubah. Jadi ketika suatu unsur mengalami peluruhan sinar beta, maka yang akan berubah itu adalah nomor atom pada suatu unsur tersebut, sedangkan nomor massanya akan tetap atau sama. Sehingga dapat diformulasikan yang pertama untuk beta negatif, unsur yang dihasilkan pada nomor atomnya akan bertambah sebanyak 1, sedangkan untuk beta positif, unsur yang dihasilkan pada nomor atomnya akan berkurang sebanyak 1. Sedangkan untuk massa atom pada kedua proses peluruhan sinar beta, massa atomnya akan tetap sama. Dapat dilihat lagi pada contoh berikut. Di sini ada contoh peluruhan sinar beta positif dan beta negatif. Kedua proses tersebut atau reaksi tersebut memiliki massa atom yang sama, namun di sini terdapat perbedaan pada nomor atomnya. Untuk beta negatif, nomor atom C akan bertambah 1 menjadi 7, yang awalnya nomor atom C 6 menjadi 7. Kemudian untuk beta positif, nomor atom untuk unsur yang dihasilkan akan berkurang 1, yaitu dari 7 menjadi 6. Baiklah, yang terakhir yaitu peluruhan sinar gamma. Peluruhan sinar gamma terjadi pada inti atom dalam keadaan tereksitasi. Maksud dari keadaan tereksitasi di sini yaitu ketika suatu inti atom memiliki tingkat energi yang tinggi. Nah, diharapkan setelah mengalami peluruhan, inti atom tersebut dapat kembali ke keadaan dasar yang lebih stabil. Jadi, ketika suatu inti atom mengalami peluruhan gamma, ia tidak akan mengubah komposisi nukleus, baik itu proton maupun neutronnya, hanya mengurangi tingkat energi yang dimiliki oleh inti atom tersebut. Seperti yang dapat dilihat pada formulasi berikut,
Di sana terdapat suatu unsur dengan tanda bintang. Tanda bintang di sini artinya yaitu unsur yang memiliki tingkat energi yang tinggi dan akan ketika mengalami peluruhan sinar gamma, maka inti atom tersebut akan memiliki nomor atom dan massa atom yang sama dengan inti induk. Berikut adalah contohnya. I think that's all of our presentation. Thanks for your attention and sorry for all our mistakes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.